Sentilan hakim ke Ferdy Sambo, tak tahan emosi hingga polisinya polisi. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Ferdy Sambo disentil hakim lantaran tak bisa menahan emosi hingga akhirnya harus kehilangan jabatan sebagai Kadif Propam Polri. Hakim menyayangkan sebab posisi yang diemban Ferdy Sambo saat itu sudah cukup bagus. Sentilan itu terjadi saat Sambo bersaksi untuk terdakwa mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Dittipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto dalam sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022 lalu. Mulanya, Sambo mengakui memerintahkan mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri AKBP Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup. Kemudian, setelah terjadinya dilihatnya pada rekaman CCTV tersebut di laptop Baikuni, "Apa yang saudara lakukan?" tanya Hakim Ketua Afrizal Hadi. Pada saat di ruangan kerja, jawab Sambo, "Iya saudara panggil Arifin," tanya Hakim. Arif Rahman, "Saya sampaikan, disimpan di mana rekaman itu?" "Di laptop dan flash disk." "Ya sudah kamu hapus dan musnahkan," kata Sambo menirukan percakapan dengan Arif. "Terus apakah saudara mengetahui kemudian perintah saudara untuk supaya file tersebut dimusnahkan? Apakah saudara tanya apakah memang sudah dilakukan oleh yang saudara perintah?" "Ada sudah tanyakan lagi," tanya Hakim. Sambo pun mengaku percaya diri saat itu anak buahnya langsung melaksanakan perintahnya, sehingga Sambo tidak menanyakan lagi. "Saya tidak tanyakan lagi, karena saya yakin mereka pasti akan melaksanakan, Yang Mulia," jawab Sambo. Hakim Afrizal lalu menyinggung terkait jabatan Sambo sebagai Kadif Propam Polri. Pada saat itu, Hakim mengatakan jabatan yang diemban Sambo itu sudah cukup bagus. Namun sayangnya semua hilang karena Sambo tidak bisa menahan emosi. "Saudara mempunyai kedudukan yang cukup bagus, tapi sayang saudara tidak bisa menahan emosi saudara," kata Hakim. "Saya mohon maaf, Yang Mulia," jawab Sambo. "Saudara katakan sudah merusak harkat dan martabat keluarga," kata Hakim. "Saya mohon maaf, Yang Mulia," jawab Sambo. Tak hanya itu, Hakim juga bertanya mengapa Sambo tidak melaporkan Yosua yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap istrinya. Padahal Sambo saat itu merupakan polisinya polisi. Mulanya, Sambo menjelaskan panjang lebar mengenai kejadian penembakan terhadap Brigadir Yosua yang dilatar belakangi dugaan pelecehan. Sambo menyatakan Yosua sudah melakukan dugaan pemerkosaan dan penganiayaan terhadap istrinya. "Saudara mengetahui adanya pelecehan itu dari siapa?" tanya Hakim. "Saya mengetahui itu bukan pelecehan. Waktu saya bertemu istri saya di Saguling, bahkan lebih sadis dari pelecehan. Istri saya sudah diperkosa, kemudian sudah dianiaya, dan diancam. Itulah yang membuat saya emosi, kemudian saya lupa untuk harus melakukan ini, Yang Mulia," kata Sambo. "Katakanlah, seandainya, sekiranya peristiwa itu benar, saudara katakan adanya pelecehan, bahkan perkosaan. Saudara selaku Kadif Propam, selaku polisinya polisi, apakah tidak berpikir panjang? Katakanlah misalnya saudara melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Yosua tersebut. Mengapa saudara melakukan tindakan yang tidak semestinya saudara lakukan sebagai seorang penegak hukum? Dalam hal ini saudara sebagai Kadif Propam," tanya Hakim. Sambo mengakui dia bersalah dalam hal ini. Sambo mengatakan, pada saat itu, awalnya akan mengkonfirmasi kepada Yosua tentang apa yang diceritakan istrinya mengenai pelecehan itu. "Itulah salah saya, Yang Mulia. Pada saat saya konfirmasi mendengarkan keterangan istri saya di Saguling itu, istri saya tidak ingin ini ribut-ribut dan diketahui orang lain karena ini menjadi aib keluarga, sehingga saya minta untuk, ya sudah saya akan konfirmasi nanti malam dengan Yosua, itu yang mendasari saya," kata Sambo. "Tetapi ketika saya melintas di Duren 3, saya melihat di depan pagar rumah Duren 3, saya kemudian melihat kembali peristiwa itu. Akhirnya saya memutuskan untuk mengkonfirmasi siang itu kepada Yosua, induknya. Itu saja yang dapat kami sampaikan,"
Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.